Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mau bicara tentang ini perjalanan saya dari satu titik ke titik lain ya. Sambil berjalan kita akan bincang-bincang kenapa sih orang yang galau itu suka terbawa mimpi akhirnya. Jadi pada saat tidur itu terbawa mimpi ya. Barangkali teman-teman juga pernah mengalami kenapa kalau kita sedang punya pikiran galau atau apa sampai akhir terbawa mimpi, tidur lama pun yang ukuran standar tidur sehat 6-8 jam itu kok jadi bangunnya nggak seger alias lelah ya. Itu coba ada nggak yang ngalamin seperti itu? Boleh komen. Nanti saya bahas setelah saya sampai, saya baca. Jadi gini teman-teman, bagaimana sih struktur cara kerja gelombang pikiran kita? Kan begitu ya. Ini dalam psikologi pikiran ya, bahwa manusia itu terjadi perubahan gelombang-gelombang pikiran ya, yang dikelompokkan secara umum itu ada 4 bagian. Ini yang paling populer sebenarnya ya. 4 bagian itu yang tertinggi adalah pikiran sadar. Pikiran sadar ya, orang kalau udah bicara disebut sadar ya, secara kasat mata melek ya, bicara seperti itu normal, itu pikiran sadar. Lalu pikiran sadar ini juga dikenal dengan istilah gelombang beta ya. Jenis gelombang pikiran itu disebut dengan gelombang beta. Nah, frekuensi gelombang ini menurun. Jadi kalau gelombang beta itu dalam pikirannya itu banyak sekali yang dipikirkan. Jadi misalkan begini, saya lagi bawa mobil nih ya, tapi pikiran saya ingat rumah, ingat pekerjaan, ingat segala macam. Nah itu terlalu banyak yang dipikirkan, itu dampaknya untuk kondisi seperti yang saya lakukan ini tidak baik ya, dan berbahaya tentunya kan begitu. Tapi dalam aktivitas sedang mengerjakan pekerjaan menulis misalkan ya di bagian kantor, lalu memikirkan di rumah apa, itu membuat pikirannya jadi galau, tidak bisa melakukan pekerjaan itu secara tuntas ya, sesuai target, walaupun cuma pekerjaan menulis. Kalau pekerjaan lain yang di bagian produksi ya, di bagian adalah mesin, lalu enggak pikirannya mikirkan rumah, mikirkan yang kejadian kemarin segala macam, itu juga berbahaya ya. Nah itu adalah frekuensi gelombang beta. Pikiran sadar ya, gelombang pikirannya gelombang pikiran sadar yang disebut dengan beta. Jadi artinya yang dimaksud orang dalam berpikir pikiran sadar itu apakah bagus ya. Nah ini nanti kita bahas belakangan ya. Sekarang dari gelombang beta itu frekuensi gelombang itu turun ya, artinya yang lebih dipikirkannya itu lebih sedikit ya. Nah itu disebut dengan gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu fokus ya. Jadi gelombang alfa itu masuk kategori bukan pikiran sadar lagi,
tapi pikiran bawah sadar, ya. Melek tetap melek, bicara tetap bicara, ya. Itu masuk dalam kategori pikiran bawah sadar, ya. Jadi orang fokus itu frekuensi gelombangnya masuk gelombang alfa, masuk dalam wilayah gelombang pikiran bawah sadar. Bawah sadar dengan tidak sadar itu beda, ya. Nah itu, ya. Jadi itu setelah turun masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Di pikiran bawah sadar semakin turun lagi, itu ada yang disebut dengan sebutan gelombang theta, ya. Jadi gelombang theta itu lebih fokus lagi, ya. Bahkan di gelombang theta itu masuk hal-hal yang disebut kedamaian hati, ikhlas, itu ada di daerah situ, ya. Begitu teman-teman. Jadi masuk kategori gelombang. Kemudian yang paling bawah lagi yaitu gelombang delta, atau yang disebut dalam gelombang alam tidur, ya. Jadi ketika masuk alam tidur, ya sudah tidak lagi berada di dalam area pikiran bawah sadar atau gelombang bawah sadar, ya. Nah, tadi atau di dalam satu saya tadi dikatakan, kenapa sih orang galau sampai kepikiran masuk ke bawah mimpi-mimpi, ya. Mimpi itu kan bunga tidur, kok bisa sampai ke sana, gitu ya. Coba kenapa? Ya, karena umumnya begini, orang kalau mau tidur itu tidak mengikhlaskan apa yang tadi terjadi, ya, seharian pekerjaan, ya, lelah. Yang pasti kalau sudah beraktivitas itu lelah. Lalu ketika dalam lelah itu masih mengingat perihal kejadian seharian, ya. Dari mengingat itu, tahu-tahu lelah, langsung tertidur, sampai akhirnya mungkin ada yang ngigau dan sebagainya, ya. Ada yang histeris dalam kondisi sedang tidur, ya. Nah, itulah makanya ketika mau tidur betul-betul tidak diingat-ingat problem atau kejadian-kejadian yang mengganggu dalam seharian, kan begitu, ya. Nah itu, jadi sama seperti Anda yang punya pasangan, ketika tidur kadang-kadang pasangan kita berkeluh kesah pada posisinya sedang mau tidur. Nah, ya, kalau kita pasangannya mau mendengarkan, itu bisa jadi solusi sehingga ketika tidur tidak terbawa mimpi. Tapi yang repot ketika dia cerita lalu kita nggak mau dengerin, akhirnya kejadian yang seharian itu masih tertekan dalam pikiran bawah sadarnya, ya. Karena pikiran bawah sadar itu lebih dekat ke dalam pikiran tidur, maka yang terjadi itu berdampak terhadap mimpi yang dimunculkan di alam tidur, begitu, ya. Jadi bagi yang belum terbiasa memanage pikiran, kalau ada problem jangan disimpan sendiri, ya. Disampaikan kepada orang yang tepat. Siapa pasangannya, ya, teman yang mau mendengarkan dengan baik, gitu. Itu salah satu cara. Kalau itu tidak disampaikan, maka mimpi akan muncul, ya. Kejadian-kejadian yang seharian itu masuk dalam mimpi Anda. Begitu ya teman-teman. Jadi termasuk galau. Galau itu ya
orang yang begitu sensitif dengan suasana, tidak mampu mengantisipasinya, akhirnya sampai tertekan jiwanya, terbawa mimpi. Ini yang jadi psikologisnya nanti bisa terganggu, ya. Besoknya ketemu masalah baru lagi, ya, tertekan, masuk lagi dalam mimpinya, jadi bertumpuk-tumpuk tekanan-tekanan terhadap dirinya, membuatlah diri kita bisa menjadi stres, ya. Semakin bertumpuk itu masalah, maka linglung alias bingung mau ngapain. Orang nanya kita diem seperti ngeheng, sehingga akhirnya banyak orang menjudge bahwa orang tersebut masuk kategori gila, gitu ya. Nah ini yang jadi bumerang, ya. Jadi kenapa sih galau itu bisa terbawa mimpi, orang-orang yang suka galau, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika mau tidur dia masih memikirkan hal-hal yang tadi. Solusinya tadi menceritakan persoalan itu, ketemu dengan orang yang tepat, yang mau mendengarkan, yang mau mengatakan bahwa itu bukan suatu problem yang berat bagi Anda, gitu. Ketemu orang yang tepat itu tidak mudah, ya. Bercerita dengan pasangan hidup pun belum tentu, karena banyak pasangan hidup yang mengatakan apa sih itu, udah nggak usah dipikirin, ya. Ternyata semakin bilang nggak usah dipikirin, malah kepikiran, kan begitu. Oke ya, oke. Jadi solusinya itu salah satunya. Solusi yang kedua bagaimana sih? Solusi kedua, Anda harus menemukan sebuah aktivitas yang membuat Anda itu menjadi sebuah aktivitas yang nyaman. Contoh, pada saat galau Anda senangnya apa? Main gitar, main aja gitar. Jika ada masalah yang baru terjadi tadi siang seharian, ya, kalau suka gitar, mainkan gitar aja. Jadi itu juga akan mengubah presentasi kejadian yang tadi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketika ekspresi disampaikan di dalam bermain gitar, gitu. Jadi pada dasarnya setiap kejadian yang sudah kita lewati dan kita alami itu tidak akan bisa hilang, ya, tidak akan pernah bisa hilang. Itu rekam, dan nanti putaran rekamannya akan dibuka di akhirat. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa hilang, ya. Yang ada adalah mengimbangi bagaimana rekaman itu, rekaman yang galau, yang negatif, presentasinya menjadi mengecil karena kita menambahkan informasi baru yang bernilai positif, begitu, ya. Mengecilnya itu karena ada tambahan informasi positif. Kalau kita tidak ada tambahan informasi positif, kejadian-kejadian yang traumatis segala macam itu tetap akan menjadi besar, begitu, ya. Jadi pada dasarnya segala peristiwa yang pernah kita alami apapun itu tidak bakal hilang. Yang ada itu mengurangi persentasinya, ya, mengubah data, istilahnya mengubah data, mengedit data, ya. Sekarang jadi begitu ya. Jadi ada dua solusi kenapa orang itu kalau galau suka terbawa mimpi, ya. Yang pertama adalah yang harus dihindari pada saat menjelang tidur, harus betul-betul problemnya itu bisa terlepaskan. Bagaimana terlepaskan? Satu, ya, bercerita dengan orang yang tepat, yang mau mendengarkan, yang aware, ya, yang awareness terhadap Anda, yang peduli dengan Anda, sehingga apapun yang Anda ceritakan tidak akan menjudge, menuduh bahwa Anda itu salah, Anda harus begini-begini, tidak terkesan menggurui.
Orang kalau bercerita kemudian ada orang menjawab dengan kesan yang menggurui, itu malah sepertinya salah sasaran untuk bercerita, ya. Mungkin tujuannya bukan menggurui, tapi cara menyampaikannya terkesan menggurui. Nah, kemampuan menyampaikan apa yang disarankan itu tidak terkesan menggurui, itu perlu sebuah keahlian terkhusus, ya. Tidak bisa serta-merta kita bicara, itu ada tekniknya, ya. Nah, bagi praktisi hipnoterapi, mereka sudah terbiasa mengetahui teknik seperti apa yang harus dia lakukan, gitu, sebelum sampai kepada titik sasaran untuk menasehati, memberikan solusi, memberi saran, ya, gitu. Yang kedua, caranya tadi menghilangkan galau dalam pikiran itu melampiaskan ke aktivitas yang positif. Tujuannya adalah mengurangi persentase beban pikirannya, karena kita menambahkan persentase yang nilai-nilai positif. Apa? Tadi main gitar. Apalagi Anda jogging, mungkin olahraga bagi yang senang, ya, main bike, ya, apalah, goes, ya, istilah sekarang goes. Apalagi pokoknya hal-hal yang, atau berkaraoke, ya, lakukan saja, karena itu menjadi sebuah salah satu alternatif untuk memasukkan nilai-nilai positif dalam pikiran bawah sadar. Jadi pada dasarnya orang-orang yang galau, yang stres itu, informasi yang masuk dalam hitungan 1 kali 24 jam itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya negatif, ya, itu. Tapi orang-orang yang positif, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha di dalam 1 kali 24 jam itu memasukkan informasi atau pengetahuan yang positif, ya. Pengetahuan positif apa sih? Ya tadi, selain melakukan kegiatan-kegiatan hobi, juga kegiatan-kegiatan berbagi dengan orang lain. Apa kegiatan berbagi itu? Ya seperti ini, saya berbagi, ini kegiatan positif, ya. Lalu direspon oleh teman-teman yang nonton, direspon dan dipahami. Dan itu menjadi nilai positif bagi saya, karena punya nilai manfaat bagi orang banyak. Jadi itu, ya. Jadi bagaimana setiap hari dalam 1 kali 24 jam kita membangun sebuah aktivitas, persentasenya harus lebih banyak kita munculkan sebuah nilai-nilai positif atau aktivitas positif, ya. Maka kalau itu kita bisa lakukan, saya yakin Anda tidak akan pernah galau, tidak akan membuat sebuah status galau, ya, seperti itu. Baik, ya teman-teman, itu sebuah gambaran tadi. Banyak orang dalam tidurnya, kok saya mimpinya takut, saya sedih ketika tidur, kok ada mimpi yang menyeramkan dan sebagainya, gitu, ya. Oke, jadi paham ya teman-teman. Ini sebuah trik atau tips bagi yang suka mengalami mimpi-mimpi buruk, ya, cara mengantisipasi seperti itu. Termasuk juga terhadap anak-anak. Kenapa anak-anak suka tidurnya ngigau, ketakutan, ya? Karena kalau anak-anak itu, usia anak itu adalah dalam frekuensi gelombang itu belum berada dalam area pikiran sadar atau di gelombang beta, ya. Sadar itu bukan berarti melek ngomong, bukan, ya. Itu hanya kasat mata saja. Karena dalam posisi mata terbuka, ya, berbicara, itu bisa masuk juga dalam kategori pikiran bawah sadar, ya, begitu. Bisa dipahami ya teman-teman, ya. Jadi sekarang yang nonton video saya lagi bicara, pertanyaannya, apakah Anda sekarang sadar? Ya, pasti Anda akan jawab, saya sadar kok.
Ya, dalam sebuah pemahaman orang awam ya sadar betul, tetapi dalam pemahaman pembagian kelompok gelombang pikiran, Anda yang nonton video saya ini, yang live ini, dalam kondisi pikirannya bawah sadar. Ya, apa bawah sadar? Ya Anda terus nonton. Kalau gitu saya terhipnosis. Ini ya hipnosis. Ya, karena Anda enjoy menikmati tontonan saya, ya Anda terhipnosis. Jadi terhipnosis itu ya seperti ini. Fokus menikmati, enjoy menikmati, menyimak. Itu adalah kondisi terhipnosis. Ya. Tapi kondisi hipnosisnya dalam level bisa kategori di gelombang pikiran alfa. Oke? Gitu ya teman-teman. Jadi pembahasan pagi ini mudah-mudahan bisa pencerahan bagi yang suka dengan penjelasan saya secara live seperti ini. Silahkan tinggalkan pesan ya di status ini. Kira-kira apa sih nanti yang mau dibahas? Nah, jadi supaya saya punya gambaran, bisa sharing seperti ini ya. Ini dalam rangka menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan ya, tapi tetap saya akan fokus juga ya ke jalan, karena jam-jam segini adalah jam-jam lebih banyak jam macetnya. Jadi kalau untuk live dan bicara itu menurut saya, logika saya lebih safety. Begitu ya teman-teman. Berbeda dengan jalan lancar tuh bicara. Nah, itu yang harus waspada. Ya. Harus waspada kenapa? Karena kita nggak tahu ada dadakan, karena dalam posisi kecepatan tinggi. Kalau ini kan saya paling 40-50 ini kecepatan. Karena di jalan sudah ramai dan padat. Oke, yang mau tanya silahkan komentar. Nanti saya jawab setelah sampai ke tujuan. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai bahasan ini. Sekarang saya mau lanjut sih, Pak, Kang, Om, terserah mau manggil saya apa. Ya, gimana sih caranya memanage pikiran? Ya, memanage itu mengatur, ya, mengatur, menempatkan setiap kondisi apapun kita kok happy. Karena teman-teman wajib tahu dan harus dipahami bahwa setiap kejadian itu sifatnya netral. Setiap kejadian itu tidak baik, tidak buruk. Ya. Apapun kejadiannya. Karena yang mengakibatkan buruk itu adalah hasil olah pikiran kita sendiri. Oke. Saya kasih contoh. Ketika hujan, terjadilah penilaian bagaimana efek dari hujan itu. Bagi orang yang mau berangkat kantor, waduh sialan hujan, waduh hujan, gagal janji nih, kan begitu ya. Jadi kesannya negatif, penerimaan terhadap situasi seperti itu. Tapi ketika bagi orang-orang yang selalu menunggu momentum ini, yang suka mengojek payung, ini dia akan berbicara, alhamdulillah ada keberkahan dalam hujan, gitu ya. Nah ini sebuah contoh aja. Tapi gimana caranya gitu? Setiap kejadian pengen saya selalu berpikir positif, kan begitu? Nah, saya kasih contoh lagi. Teman-teman pernah sekolah ya? Kalau sekolah, ya terserah lah, SMP, SMA, SMK gitu ya. Pada saat duduk, apalagi tahun ajaran baru, cepetan-cepetan duduknya, nyari posisi biar dapat kursinya yang strategis ya. Kursi strategis itu biasanya duduknya belakang atau tengah ya. Jarang yang mau duduk di kursi paling depan. Nah, ngaku, betul nggak? Nah, kenapa kan begitu pertanyaannya?
Karena dalam mindset pikirannya selalu saya lebih aman di tengah, di belakang. Karena pada saat di tengah atau di belakang ada aktivitas lain yang saya kerjakan tidak diketahui oleh bapak ibu gurunya ya. Itu. Tapi ketika disuruh ke depan, yang terjadi adalah muncul rasa nervous ya. Kegalauan tingkat tinggi. Aduh ya, ekspresinya di luar ekspresi yang sebenarnya ya. Tapi bagi teman-teman yang biasa duduk di depan, ketika suruh berdiri di depan tidak ada perasaan yang nervous. Mereka mempunyai sebuah kondisi yang fun-fun aja ya, kondisi yang sebenarnya nggak ada masalah. Kok ini bisa terjadi? Nah, ini sebuah contoh bahwa pola kebiasaan itu akan berdampak terhadap ekspresi yang kita hasilkan. Kalau kita tidak pernah terbiasa duduk di depan di kelas, kemudian disuruh duduk di depan, maka ada perasaan yang lain, kan begitu. Jadi persoalannya bukan persoalan duduk di depan atau di belakang sebenarnya, rasa sebuah kenyamanan itu. Karena yang saya katakan tadi, setiap kejadian itu sifatnya netral. Caranya bagaimana? Caranya, ketika Anda kalau mau duduk suruh di depan, Anda hanya mengakses perasaan nyaman duduk di belakang, gitu ya. Gimana caranya tuh? Disuruh mengakses ya. Di caranya ya cuma menurunkan gelombang pikiran Anda dari gelombang beta turun menuju gelombang alfa minimal seperti itu ya. Atau sederhananya Anda diam sejenak, melamun, membayangkan, memikirkan, merasakan ketika Anda sedang duduk di belakang. Lalu ikat perasaan itu ya. Visual itu Anda ikat ya. Lalu Anda berjalan ke depan. Setiap jalan ke depan, perasaan yang di belakang, nyaman duduk di belakang itu tetap pertahankan. Lalu mulailah duduk di depan ya. Dan perasaan di belakangnya tetap diambil. Jadi ketika Anda duduk di depan itu bukan perasaan di depan yang Anda rasakan, tetapi adalah perasaan yang ketika masih duduk di belakang. Nah, ini buat tips buat teman-teman yang masih sekolah ya. Begitupun ketika dipanggil ke depan ya, suruh berdiri di kelas supaya tidak nervous, bagaimana ya, akses perasaan ketika duduk di tempat yang nyaman. Duduk di mana biasanya Anda nyaman? Di depan, di belakang. Rasakan, bayangkan, pertahankan, ikat. Maka ketika berdiri di depan, Anda akan nyaman, super nyaman, kayak gitu ya. Jadi itu cara sederhananya, dan itu banyak dilakukan ya. Jadi membawa sebuah kondisi yang nyaman dihadirkan dalam kondisi saat ini. Sebenarnya teman-teman sering merasakan teknik ini walaupun tidak tahu pengetahuannya ya. Apa itu? Contoh, ketika sedang jalan ya, bawa kendaraan bermotor, maaf ini jalannya bergelombang ya. Bawa motor, kemudian terjadi mendung. Anda pasti akan teringat sebuah kejadian ketika Anda naik motor kena air hujan ya. Dan pada saat itu mungkin Anda muncullah drop kesehatannya ya, pilek, flu dan sebagainya. Pada saat Anda melihat suasananya mendung, maka otomatis Anda mengakses
peristiwa ketika Anda kejadian kehujanan dan ada ngedrop sakit flu. Maka seketika ketika baru melihat mendung, rasa drop, rasa flu-nya itu sudah kelihatan hadir, sudah Anda rasakan sendiri. Loh, kok saya jadi pilek ya? Padahal belum kena air hujan, ya. Itu sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda sudah mengakses peristiwa itu, ditarik ke kondisi saat Anda cuma melihat mendung. Nah, jadi sebenarnya teknik yang dilakukan itu, ya, teman-teman pernah lakukan, tapi pernah tidak tahu bahwa itu adalah sebuah teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar, begitu, ya. Nah, bagi para praktisi hipnosis, hipnoterapi, itu sudah terbiasa memainkan seperti itu. Apapun kondisinya, itu bukan kondisi. Ketika macet pun bukan sebuah masalah, ya. Itu adalah sebuah kondisi netral, begitu. Tetap nikmat menikmatinya, karena yang diambil datanya itu adalah kondisi-kondisi menikmati perjalanan. Jadi bukan melihat sumpoknya kemacetan, bukan, ya. Seperti itu, ya. Ya, itu yang tips, ya, sebuah informasi yang saya sampaikan pada teman-teman, sebuah cara bagaimana sih tadi menghilangkan kegalauan sampai galau masuk ke dalam mimpi, begitu ya. Itu tadi sudah saya sampaikan, ada dua cara. Nanti kalau masih lupa bisa setel ulang video ini, ya. Kemudian juga bagaimana menghadapi sesuatu itu selalu nikmat, selalu enjoy, tanpa harus terganggu-ganggu pikirannya, ya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ngopi ini, ya, ngobrol pagi, ngopi itu apa ya, barangkali kayaknya saya harus ngasih sebuah hashtag setiap saya live ini, apa ya, mungkin ada yang saran, ya, buat teman-teman. Kira-kira hashtagnya apa, biar nanti kalau videonya gampang, ya. Bahwa setiap saya live perjalanan gini, saya akan coba berusaha berbagi informasi yang membuat teman-teman bisa terbantu, tercerahkan, ya. Ini dalam rangka juga saya membangun dalam setiap 1x24 jam ini bobot persentase positifnya itu selalu lebih besar dibandingkan informasi-informasi negatif yang saya tangkap, ya. Dan pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya besar tentu, ya. Apa? Yaitu di dalam membangun, meningkatkan imun dalam tubuh kita. Jadi selalu berpikir positif, presentasi lebih tinggi, sudah otomatis imun kita semakin baik, semakin meningkat, ya. Dan otomatis akan terhindar dari hal-hal negatif, terhindar dari beberapa penyakit, ya, dan banyak semua penyakit, termasuk juga virus yang selama ini sedang populer, yang selalu dikhawatirkan oleh banyak orang, ya. Kunci meningkatkan imun adalah selalu berpikir positif. Hanya bagaimana tekniknya, kalau begitu, ya. Juga sudah banyak yang japrik ke WhatsApp saya, Pak, saya punya masalah gini-gini. Masalahnya apa? Ya, ada yang punya masalah, Pak, istri saya galak. Ya, Om, istri saya galak. Saya dipukuli istri, saya aja malah munculkan ikon ketawa. Oh, kok ketawa? Lucu aja, ya. Lalu juga ada yang kemarin nih, ada yang japri WhatsApp, Pak, saya banyak pikiran.
Saya senyum aja, lagi kata, bagus dong banyak pikiran. Coba kalau nggak punya pikiran, gila kan? Gitu ya. Jadi sesuatu yang terjadi itu sebenarnya yang membuat itu jadi sebuah masalah itu karena hasil olah pikir pikiran, bukan sebuah efek yang ada di lapangan, bukan. Karena semua yang terjadi di lapangan itu semuanya kondisi netral, ya, gitu. Ya seperti hal yang diajar ke pemerintah, harus PSBB, stres, waduh gini-gini, ya. Harus new normal, stres, ya. Jadi apapun kejadiannya, ada pandemi maupun tidak, itu semuanya kondisi itu adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Yang mengakibatkan baik, olah pikir kita. Yang mengakibatkan buruk, olah pikir kita. Kan begitu? Gitu. Nah, ini sebuah kondisi kejadian, ya. Ada lagi, wah kalau gitu saya nggak punya uang, menganggap, aduh nanti saya bagaimana. Itu juga kondisi netral, ya. Memang yang menentukan, kita harus tahu, yang menentukan rezeki kita itu bukan persoalan kondisi pandemi ataupun tidak ada pandemi. Itu dulu yang harus teman-teman yakini, bukan pahami, yakini. Ini beda. Memahami dengan meyakini itu berbeda, ya. Kalau memahami, dikasih itu dapat, oh ngerti, itu paham. Tapi kalau meyakini, itu sebuah pemahaman yang tidak bisa diukur dengan logika. Itu yakin, ya. Kalau dalam Islam kan rukun iman. Yang pertama percaya kepada Allah, adanya Allah. Percaya itu yakin, ya. Kalau dimunculkan banyak pertanyaan, bagaimana Anda tahu ada Allah, ada Tuhan? Ini gak bisa diukur dengan logika, gitu ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa diukur dengan logika. Oke? Jadi di dalam sebuah beraktivitas, bukan sekedar paham. Kalau paham, pengetahuan paham, tapi juga mulailah belajar meyakini hal-hal yang harus kita yakini. Karena meyakini sesuatu harus diyakini, itu jauh lebih dahsyat dalam beraktivitas, dalam menghadirkan rezeki-rezeki yang tersebar di alam semesta ini, ya. Saya bukan ustaz. Ya. Rezeki itu sudah disebar oleh Tuhan. Tujuan kita, ya, tugas kita bukan mencari, tapi menjemput. Nah, ya, menjemput dengan mencari beda loh. Kalau mencari, kita nggak jelas ada di mana, mencari kemana, gitu kan? Jumlahnya berapa? Itu mencari. Tapi kalau menjemput, kita meyakini bahwa memang Tuhan itu sudah menebar rezeki di alam semesta ini, ya. Menjemput, ya menjemput. Menjemput itu bagaimana sih menjemput? Ya. Om, Pak, saya masih jomblo, cariin jodoh. Jodoh itu jangan dicari, tapi dijemput. Ya. Saya pengen jodohnya yang pria soleha, ya, yang wanita soleha. Ya dijemput. Orang sudah tahu kalau yang soleha itu adanya di mana, ya, di diskotik apa di pesantren, kan begitu. Kalau menjemputnya inginnya wanita soleha datangin ke diskotik, kalau pakai logika nyampe nggak tuh? Kan tinggal.
Lalu kalau saya ngejemputnya ke pesantren gimana? Menjemput itu harus mulai dari diri kita, pemantasan diri. Ya. Kan kalau kita meyakini bahwa orang baik akan ketemu orang baik, orang jahat akan ketemu orang jahat. Begitu. Ya. Jadi pemantasan diri itu adalah dimulailah kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Mulailah kalau nggak nyantri ya seperti santri gitu minimal. Ya. Dan itu janji Tuhan. Ya. Anda akan ketemu dengan yang baik juga. Ya. Jadi pemantasan. Oh, saya pengen sering dibantu. Mudah sebenarnya kalau pengen dibantu. Mulailah pemantasan diri. Apa itu? Belajar membantu orang. Ya. Dengan pemantasan diri, belajar membantu orang, itu sudah pasti Anda itu akan juga dibantu secara otomatis oleh orang lain. Ya. Tidak mesti dari orang yang pernah kita bantu. Itu loh rahasianya. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya ada banyak rumus menjemput yang kalau kita praktekkan itu tidak bisa diukur dengan logika. Ya. Karena ini persoalannya adalah sebuah keyakinan. Keyakinan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan pemahaman, gitu. Yakin tidak, dan begitu. Gitu ya teman-teman, ya mudah-mudahan bisa terbantu tercerahkan. Ya, sudah banyak rumus bagaimana hal-hal yang sifatnya yang karena kita tuh kalau punya merasa punya merasa punya masalah, itu yang dimainkan kan logikanya. Ketika mainkan logikanya masuknya ke perasaan. Ya, bukan sebuah nilai keyakinan. Ketika Anda menghadapi sebuah problem, Anda anggap ini sebuah masalah. Coba Anda sekarang balik. Dan tadi saya sudah bahas bahwa setiap peristiwa itu sifatnya netral. Kalaupun itu menimpa Anda, itu netral. Ya, dan Anda pahami, Anda yakini bahwa itu adalah sebuah ujian. Gitu. Orang kalau diuji lulus, derajatnya naik. Betul nggak? Dalam dunia sekolah, kalau mau levelnya naik itu pasti lewat ujian. Begitupun dalam kehidupan. Jadi kalau selama ini merasa terjolimi, Anda cukup istighfar dan bersyukur sama Tuhan. Ya Allah, ini sebuah ujian ini mudah-mudahan menjadi meningkatkan derajat saya. Seperti itu. Gak perlu harus menghujat orang yang menjelimi kita. Ya, gak perlu. Dan itu tidak punya nilai manfaat. Dan itu artinya kalau kita menghujat orang yang menjelimi diri kita, itu tadi saya bilang, Anda sedang membangun presentasi negatif dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan itu punya dampak terhadap diri Anda apa? Imun Anda akan turun. Kalau imun turun, Anda mudah terserang penyakit. Kalau sudah mudah terserang penyakit, kemampuan tubuh Anda drop, kita akan lebih dekat dengan kematian. Walaupun kita nggak tahu, mati itu rahasia Allah, rahasia Tuhan. Oke? Jadi yakini, ini saya bukan menggurui ya teman-teman. Ustadz bukan. Ya. Saya cuma orang yang senang berbagi aja. Ya, gitu. Soalnya jalannya santai. Kalau jalan santai begini kita menikmati. Ya. Yang merasa terhibur, saya bukan penghibur. Komen lah ya. Yang merasa bilang ngomong apa sih, komen juga. Ya. Pokoknya mau senang nggak senang komen. Ya. Karena semua komen itu semuanya bersifat netral.
Ya, bagi saya semuanya bersifat netral. Yang mengakibatkan komen itu baik, berarti itu hasil olah pikir saya baik. Tapi kalau saya menganggap itu adalah komen yang tidak baik, itu juga karena hasil olah pikir saya, bukan karena Anda yang menulis komen. Bukan. Karena semua komen yang Anda lakukan buat semuanya netral. Paham ya? Jadi bagi saya, Anda mau komen apapun bukan jadi persoalan. Karena semuanya netral. Dan saya selalu belajar berusaha bahwa semua komen itu bernilai positif. Oke? Oke. Kalau bernilai positif, wajah kita selalu kelihatan cerah, ya, kelihatan awet muda, selalu bergairah, bersemangat, ya, selalu merasa hidup ini nikmat sekali. Itu kunci rahasianya. Banyak orang yang sulit menebak usia saya kalau lagi berhadapan. Bahkan kalau ketemu dengan orang lain, kesannya saya lebih muda, ya. Jadi rahasianya tidak ada perawatan khusus. Rahasianya hanya bagaimana membuat pola kebiasaan berpikir positif, ya. Dan seperti itu aja, simpel. Sesimpel itu, ya. Saya sesimpel itu. Saya tidak membuat sebuah persoalan merasa menjadi berat. Berat kecil itu adalah hasil olah pikiran kita. Karena semua peristiwa, semua kejadian adalah netral. Saya jalan, ini jalannya bergoyang, ini kondisinya netral, ya. Karena jalannya begini, saya nggak mungkin ngebut, saya harus pelan, begitu. Kalau sampai Anda datang terlambat diomelin, itu juga kondisi netral, ya, begitu. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Baik buruk itu bagaimana kita menyikapinya. Oke, sehat terus buat teman-teman semuanya, ya. Semoga kicauan saya ini kalau bermanfaat silakan, kalau tidak bermanfaat juga jangan dipikirkan. Apalagi sampai terbawa tidur, sampai ke mimpi-mimpiin omongannya Om Dharma ini ngapain, ya, gak usah dipikirkan, ya. Ya, terserah Anda mau menganggap apa, karena apa yang saya sampaikan juga semuanya sifatnya netral. Oke, paham ya buat teman-teman semuanya. Karena saya sudah mau sampai lokasi, ya, tetap tinggalkan komen ya. Mau ngomong komennya pedas juga boleh, nggak apa-apa. Atau akibat seperti ini lalu di unfriend pertemanannya boleh. Jadi silahkan, bebas-bebas saja. Saya sudah sampai ya. Jadi mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi. Ya, saya mau absen dulu. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses. Jangan lupa komen.